Di tengah dinamika hubungan kawasan Asia Tenggara, narasi mengenai Indonesia dan Malaysia kembali menjadi sorotan publik. Dalam beberapa waktu terakhir, muncul berbagai pemberitaan dan opini yang seolah menempatkan Indonesia dalam posisi yang kurang menguntungkan, khususnya di sejumlah media dan ruang publik di Malaysia. Indonesia yang saat ini dipimpin oleh Prabowo Subianto kerap digambarkan sebagai negara yang menghadapi berbagai kegagalan, baik dalam kebijakan ekonomi, sosial, maupun politik. Namun, di balik narasi tersebut, muncul pertanyaan besar yang mulai diperdebatkan oleh banyak pihak. Apakah gambaran itu benar-benar mencerminkan realitas, atau justru merupakan bagian dari framing yang tidak sepenuhnya objektif? Ketika sebuah negara menyoroti kelemahan negara lain, hal yang sama seringkali luput dilakukan terhadap kondisi internalnya sendiri. Dalam konteks ini, Malaysia yang berada di bawah kepemimpinan Anwar Ibrahim juga tidak terlepas dari berbagai tantangan domestik yang cukup kompleks. Bahkan, sejumlah kritik mulai bermunculan dari dalam negeri sendiri yang mempertanyakan transparansi pemerintah serta efektivitas kebijakan yang diterapkan. Dalam struktur kenegaraan Malaysia, peran Sultan Ibrahim sebagai simbol kekuasaan turut menjadi bagian dari dinamika yang sedang berlangsung, terutama ketika kebijakan pusat dan daerah tidak selalu berjalan selaras. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa Malaysia saat ini sedang menghadapi tekanan ekonomi yang tidak ringan. Kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi salah satu isu yang paling dirasakan langsung oleh masyarakat. Bahan pangan yang sebelumnya relatif stabil, kini mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Tidak hanya itu, muncul pula kekhawatiran terkait ketersediaan pasokan makanan yang mulai terasa terbatas di beberapa wilayah. Kondisi ini tentu berdampak langsung pada daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah yang paling rentan terhadap gejolak harga. Di sisi lain, isu ketimpangan sosial juga mulai menjadi perhatian serius. Ada anggapan bahwa sebagian realitas kemiskinan di Malaysia tidak sepenuhnya terekspos ke publik. Narasi mengenai stabilitas ekonomi nasional seringkali tidak sejalan dengan kondisi yang dialami oleh sebagian masyarakat di lapisan bawah. Hal ini memunculkan kritik bahwa pemerintah lebih fokus pada pencitraan dibandingkan penyelesaian masalah secara substansial. Ketika indikator makroekonomi terlihat baik, belum tentu hal tersebut mencerminkan kesejahteraan yang merata di tingkat mikro. Salah satu isu yang paling menyita perhatian adalah krisis ketenagakerjaan yang terjadi di wilayah Selangor. Pada bulan Maret 2026, dilaporkan bahwa sekitar 5.900 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja. Angka ini bukanlah jumlah yang kecil, mengingat Selangor merupakan salah satu pusat ekonomi utama di Malaysia. Dampak dari gelombang PHK ini sangat terasa, terutama bagi mereka yang kehilangan sumber penghasilan secara tiba-tiba. Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, mencari pekerjaan baru menjadi tantangan yang tidak mudah. Lebih jauh lagi, kondisi ini diperparah oleh kebijakan yang dinilai kurang berpihak pada tenaga kerja lokal. Di tengah meningkatnya angka pengangguran, justru muncul rencana untuk mendatangkan puluhan ribu pekerja asing. Kebijakan ini menuai kritik tajam dari masyarakat yang merasa bahwa peluang kerja bagi warga lokal semakin sempit. Banyak yang mempertanyakan keadilan dalam sistem ketenagakerjaan, di mana pekerja lokal dihadapkan pada berbagai persyaratan yang ketat, sementara pekerja asing dianggap lebih mudah untuk masuk ke pasar kerja. Fenomena ini memunculkan ketegangan sosial yang cukup signifikan. Di satu sisi, pemerintah berupaya menjaga stabilitas ekonomi dengan memastikan ketersediaan tenaga kerja. Namun di sisi lain, masyarakat lokal merasa terpinggirkan di negeri sendiri. Ketidakpuasan ini semakin diperkuat oleh persepsi bahwa sebagian pekerja asing tidak sepenuhnya mematuhi aturan yang berlaku, seperti berpindah pekerjaan secara tidak resmi atau menjalankan aktivitas ekonomi di luar izin yang diberikan. Dalam konteks hubungan Indonesia dan Malaysia, isu pekerja migran juga menjadi salah satu titik sensitif. Pekerja asal Indonesia seringkali menjadi sorotan dalam berbagai pemberitaan.
terutama ketika terjadi kasus-kasus tertentu yang melibatkan pelanggaran. Namun, generalisasi terhadap seluruh pekerja migran tentu menjadi masalah tersendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas pekerja migran bekerja secara profesional dan memberikan kontribusi nyata terhadap ekonomi negara tujuan. Oleh karena itu, penting untuk melihat persoalan ini secara proporsional tanpa terjebak pada stereotip yang merugikan. Sementara itu, dinamika politik di Malaysia juga menunjukkan adanya ketegangan yang cukup kuat, terutama di tingkat parlemen daerah seperti Selangor. Sejumlah anggota parlemen secara terbuka menyampaikan kritik terhadap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Mereka menilai bahwa ada ketidaksesuaian antara kebijakan yang diumumkan dengan realitas yang terjadi di lapangan. Kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi menjadi salah satu poin utama yang disoroti. Kritik ini semakin menguat ketika dikaitkan dengan berakhirnya rancangan Selangor pertama yang berlangsung dari tahun 2021 hingga 2025. Program pembangunan tersebut dinilai belum memberikan hasil yang jelas dan terukur. Hingga memasuki tahun 2026, belum terlihat adanya kejelasan mengenai kelanjutan program tersebut dalam bentuk rancangan Selangor kedua. Ketiadaan roadmap yang konkret menimbulkan kekhawatiran tentang arah pembangunan di masa depan. Dalam situasi global yang semakin kompleks, faktor geopolitik juga turut mempengaruhi kondisi domestik. Ketegangan internasional, perubahan rantai pasok, serta fluktuasi harga energi menjadi tantangan yang tidak dapat dihindari. Malaysia, seperti halnya negara lain, harus menghadapi dampak dari dinamika global tersebut. Namun yang menjadi persoalan adalah sejauh mana pemerintah mampu mengelola dampak tersebut agar tidak terlalu membebani masyarakat. Salah satu dampak yang paling nyata adalah kenaikan harga bahan bakar. Energi merupakan komponen penting dalam kehidupan sehari-hari, sehingga setiap kenaikan harga akan berdampak luas terhadap berbagai sektor. Biaya transportasi meningkat, harga barang ikut naik, dan pada akhirnya masyarakat harus menanggung beban yang lebih besar. Dalam kondisi seperti ini, efektivitas kebijakan subsidi menjadi sangat krusial. Namun, implementasi bantuan sosial juga menghadapi berbagai kendala. Prosedur yang dianggap rumit serta biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh penerima bantuan justru menjadi ironi tersendiri. Di satu sisi, pemerintah berupaya memberikan bantuan, tetapi di sisi lain, masyarakat harus mengeluarkan biaya untuk mengakses bantuan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam sistem yang seharusnya membantu masyarakat. Di tengah berbagai permasalahan tersebut, muncul pula perdebatan mengenai cadangan keuangan negara. Malaysia disebut memiliki cadangan yang cukup besar, bahkan mencapai miliaran. Namun angka tersebut menjadi tidak berarti ketika tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, untuk siapa sebenarnya cadangan tersebut disiapkan? Apakah benar-benar untuk kesejahteraan rakyat atau hanya menjadi indikator stabilitas di atas kertas? Kontras antara stabilitas makro dan realitas mikro menjadi semakin jelas. Di satu sisi, pemerintah dapat menunjukkan angka-angka yang positif, tetapi di sisi lain, masyarakat masih bergulat dengan kesulitan ekonomi. Ketimpangan ini menjadi sumber kekecewaan yang mendalam, terutama ketika suara masyarakat tidak sepenuhnya didengar. Di berbagai wilayah seperti Subang Jaya, Shah Alam, dan Taman Medan, gelombang ketidakpuasan mulai terasa. Masyarakat menyuarakan kegelisahan mereka terhadap kondisi yang dihadapi sehari-hari. Mereka merasa bahwa aspirasi yang disampaikan tidak mendapatkan respon yang memadai. Ungkapan seperti mencurah air di daun keladi menjadi simbol dari rasa frustasi yang dirasakan oleh banyak orang. Situasi ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi taruhan yang sangat penting. Ketika kepercayaan mulai menurun, maka stabilitas sosial juga ikut terancam. Oleh karena itu, transparansi, komunikasi yang efektif, serta kebijakan yang tepat sasaran menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Dalam konteks yang lebih luas, perbandingan antara Indonesia dan Malaysia seharusnya tidak hanya didasarkan pada narasi yang berkembang di media.
kedua negara memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing. Indonesia dengan segala kompleksitasnya juga terus berupaya melakukan perbaikan di berbagai sektor. Begitu pula Malaysia yang meskipun menghadapi berbagai kritik, tetap memiliki potensi untuk bangkit dan memperbaiki keadaan. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat dapat melihat informasi secara kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang bersifat sepihak. Media memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk opini publik, sehingga objektivitas dan akurasi menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Di era digital seperti sekarang, di mana informasi dapat menyebar dengan sangat cepat, kemampuan untuk memilah dan menganalisis informasi menjadi semakin penting.